Dan kalimat-kalimat Al-Quran itu, Al-Quran sendiri menerangkan seandainya maknanya itu dibeber, ditulis dengan tinta 8 lautan, habis tinta itu, makna-makna kalimat Al-Quran tidak akan habis. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Luqman. Kemudian dari kalimat-kalimat itulah muncul perintah-perintah ibadah. Muncul perintah ibadah wudu, ibadah azan, ibadah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, syukur, sabar, dermawan, dan macam-macam. Nah, oleh sebab itu tiap-tiap satu ibadah itu juga mengandung zahir dan batin. Kemudian makna-makna zahir itu diistilahkan wajah luar, dan dari makna-makna batin itu diistilahkan wajah ke dalam. Jadi tiap-tiap ibadah apapun mempunyai wajah luar, mempunyai wajah ke dalam. Syahadat mempunyai wajah keluar, wajah ke dalam. Salat mempunyai wajah keluar, wajah ke dalam. Zakat mempunyai wajah keluar, wajah ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim sama. Allahu Akbar sama. Subhanallah sama. Ada wajah luar, ada wajah ke dalam. Dan wajah luar itu diistilahkan dalam Al-Quran Al-Kitabah, dan wajah ke dalam diistilahkan Al-Hikmatah. Yang sudah saya tulis dalam materi nomor 3 yang dari penggalan ayat yang bunyinya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Materi ayat nomor 3. Biar Anda apa lain-lainnya, satu ini saja supaya apa? Coba dibaca. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba diulangi sampai 3 kali. Ada di dalam surat Jumat ayat nomor 2. Lengkapnya ayatnya asalnya bunyinya begini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu qablu lafi dhalalim mubin. Itu lengkapnya. Tapi cukup saya tanggal wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
materi ayat nomor 3. Coba ndak usah dibaca tulisannya apa tidak coba. Wahyu al diulangi lagi. Nah, artinya wahyu alimu. Begini artinya ya. Wahyu alimu dan mengajarkan Rasul hum kepada mereka. Hum itu artinya mereka, orang Islam. Wahyu alimu dan mengajarkan Rasul kepada mereka. Wahyu alim mengajarkan apa? Alkitabah wal hikmah. Jadi Rasul itu mengajarkan kepada umat Islam diajari Alkitabah. Artinya yang tertulis. Wal hikmata yang tidak tertulis. Alkitabah yang zahir, al-hikmata yang batin. Alkitabah yang tersurat, al-hikmata yang tersirat. Alkitabah yang tampak, al-hikmata yang tidak tampak. Alkitabah yang luar, al-hikmata yang dalam. Rasul mengajarkan Alkitabah dan al-hikmata. Jadi di dalam syahadat ada Alkitabah, ada Alkitabah itu wajah luar, al-hikmata wajah dalam. Jadi di syahadat ada wajah luar, ada wajah dalam. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 269, materi yang nomor 4. Wa may tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dikaruniai satu hikmah, wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dikaruniai satu hikmah, fakot maka sungguh-sungguh utia dikaruniai khairan katsira. Khairan katsira, khairan kebaikan, katsira yang sangat banyak, tak terhingga. Hanya satu hikmah saja dapat memperoleh khairan katsira. Jadi tempatnya khairan katsira itu bukan di Alkitabah, di belakangnya Alkitabah, bukan di wajah zahir, bukan di wajah luar, tapi ada di wajah dalam. Sedangkan dalam materi sudah disebutkan orang mukmin wajib menuntut hikmah itu. Al hikmatu dalatul mukmin, wajib
bukan sunnah, wajib menuntut hikmah. Dan diperintah mengajak orang-orang Islam supaya diajak menuju kepada Allah, ud'u ila sabil bil hikmah, dengan jalan hikmah, bukan dengan bil kitabi, bukan dengan jalan wajah luar. Tidak ada dalam Al-Quran wa may yu'tal kitabah faqad utiya khairan katsira ada. Jadi tempatnya khairan katsira itu di al-hikmah, di wajah dalam, bukan wajah luar. Siapa akan mencapai satu hikmah, disitulah akan mengalami kesegaran, mengalami kecerahan, akan mengalami kemantepan, akan mengalami kecemerlangan, akan mengalami kemanisan kehidupan beragama Islam, kelezatan dalam kehidupan beragama Islam, asal mencapai al-hikmah. Ini sebab kedua. Sebab apa? Selama ini coba kita rasakan apa yang dikerumuni, apa yang diusahakan dengan sungguh-sungguh, hanya berputar-putar di Alkitab, yang di situ tidak ada khairon katsiran, tidak ada. Kayak nih macam-macam sampai dikaji di mana-mana itu ya Alkitab, tidak sampai menembus al-hikmah. Makanya kering. Jadi kalau di Alkitab ya kering, hanya gaya saja. Akhirnya seperti gambar saja. Gulanya dalam toples, semutin nok njaba, mubeng gak tahu petuk legine musrek. Mana bisa ngalami kecerahan, kesegaran beragama? Karena selamanya yang kering itu saja yang baca syahadat berapa kali tidak sampai kepada al-hikmah, tapi hanya di Alkitab saja. Satu contoh, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan lainnya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan lainnya Allah. Itu artinya aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Bacaan kalimat asyhadu alla ilaha illallah dan artinya kedua-duanya itu Alkitabah. Kedua-duanya itu wajah luar. Sasaran syahadat yang pertama kemana? Sasaran syahadat yang kedua kemana? Coba kita pikir. Di dua syahadat itu kan ada dua nama. Satu nama pribadi yang namanya Allah, namanya Dat, itu nama pribadi. Nama kedudukan ilaha sebagai Tuhan. Kemudian Muhammad itu nama pribadi.
nama kedudukannya Rasul. Dat pribadi namanya Allah, kedudukannya sebagai ilah Tuhan. Maka tidak ada Tuhan lainnya Allah. Kedua, bersaksi sesungguhnya, sungguh masalah hakikat. Dan pribadi manusia yang namanya Muhammad, kedudukannya sebagai Rasul. Kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, sasaran syahadat keliru, kita jadi kufur. Abu Lahab, Abu Jahal, semua orang sezaman Muhammad tahu akan Muhammad. Tahu Muhammad itu anaknya Abdullah. Tahu ibunya Muhammad itu namanya Aminah. Apalagi Abu Lahab. Jadi Muhammad kepalanya sendiri. Tetapi tidak percaya Muhammad Rasulullah. Ya kafir. Apakah syahadat kita sasarannya kepada Muhammad, apakah kepada Rasul? Apakah syahadat yang pertama sasarannya kepada zat Allah, apakah kedudukannya? Kalau keliru sasaran, ini bisa kafir, bisa kufur. Orang namanya Hasan, kedudukannya sebagai bupati. Lain, bupati itu bukan nama orang, nama jabatan, nama kedudukan. Dalam Al-Quran surat Al-Araf, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka tahu akan Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu akan anaknya sendiri. Tapi mereka tidak percaya Muhammad itu Rasul. Ya kafir, mereka masuk neraka. Jadi kalau kita baca asyhadu, kalau sungguh-sungguh kita bersaksi, harus tahu sasarannya kemana. Kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu tidak tahu sasarannya, apa artinya? Ini Alkitabah terus. Ini wajah. Kan wajah dalam tahu sasaran. Orang-orang jahiliyah banyak. Di dalam Al-Quran diterangkan. Surat Nisa ayat nomor 1. Kalau akan minta apa-apa, demi Allah, itu kan nyebut nama zat Allah, demi Allah. Tapi setelah mengenai ketuhanan, Tuhan itu banyak. Ya, buat tandingan. Ini bisa jadi kafir. Ini yang diulang-ulang, yang dirubung-rubung, kebanyakan di Indonesia ini, mungkin di luar negeri juga begitu. Ya Alkitabah itu. Padahal tiap-tiap kalimat itu ada wajah zahir, ada wajah batin. Dalam syahadat, zakat, puasa, semuanya ada. Akan tetapi satu hikmah yang mencakup seluruhnya, ada di dalam sholat 5 waktu. Seluruh tercakup. Karena sholat 5 waktu induknya ibadah keseluruhan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat.
man sholahat sholaha sairu amali wa man fasadat sairu. Paling awal yang akan ditanyakan masalah sholat. Maksudnya sholat 5 waktu. Jika satu itu baik, seluruh amalnya dinilai baik. Tapi jika satu itu rusak, seluruh ibadahnya dinilai rusak. Karena apa? Di situ adalah mengandung hikmat, seluruh hikmat ibadah itu terkandung di dalam sholat 5 waktu. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Itu masalah Alkitabah. Mengapa 3 rakaat? Mengapa 4 rakaat? Mengapa 2 rakaat? Itu masalah al-hikmah. Masalah wudhu, basuh tangan, hai, sirah, kan itu masalah Alkitabah. Mengapa? Kepala, tangan, kaki, itu masalah al-hikmah. Semua orang yang sholat dia haruskan menghadap Ka'bah. Itu masalah Alkitabah. Mengapa harus menghadap Ka'bah? Itu masalah al-hikmah. Kewajiban paling awal Rasul bersabda, awwalul ma iftaradallahu ta'ala ala ummati as-salawatul khamsu. Paling awal kewajiban yang diwajibkan kepada umatku adalah sholat 5. Itu masalah Alkitabah. Mengapa kok sholat 5 waktu jadi wajib yang paling awal? Mengapa tidak lainnya? Itu masalah al-hikmah. Ada hadis Nabi, kalau kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim, huruf sinnya itu harus yang jelas. Fabayyina sin, kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisan huruf itu harus sinnya yang jelas, sin yang paling awal itu. Padahal satu Al-Quran lebih dari 5.000 sin, huruf sin. Tapi hanya sin itulah yang harus yang jelas. Orang yang hanya berputar-putar di Alkitabah cukup saja nulisin yang beras. Tapi mengapa hanya huruf sin yang jelas diperjelas? Itu masalah al-hikmah. Tetapi kenyataan sebagian besar mungkin mayoritas ini yang dirobong ini Alkitabah, yang di situ tidak ada khairon kasiro. Apa yang akan terdapat kalau beragama seperti itu? Apa? Baca syahadat ribuan kali sasarannya tidak tahu. Begitulah masalah mi'raj. Makanya dalam materi saya katakan, mungkin tidak semuanya ini 4 kali pertemuan mungkin tidak semuanya akan bisa selesai. Ya pokoknya hafal wa alimul kitab wal hikmah. Mi'raj dari zahir ke zahir, mi'raj dari zahir ke gaib, mi'raj dari gaib ke gaib. Ada yang seperti titik-titik, itu tidak perlu diterangkan titik-titik, menguatiri. Baru menerangkan dari zahir ke zahir sudah sulit.
mungkin nanti beberapa jam. Nanti pertemuan terakhir masalah doa. Nanti terakhir. Jadi di dalam sholat itu kalau dipelajari, diperinci, direpas panjangkan dari segi al-hikmah, semuanya tercakup. Semuanya tercakup. Tidak ada satupun ibadah hikmah yang tidak tercakup di situ. Sampai ibadah alam semesta pun ada di situ. Sholat itu kan berdiri, ruko, sujud, duduk. Itu alkitabah. Mengapa berdiri? Mengapa ruko? Mengapa sujud? Itu al-hikmah. Rasul menerangkan, la sholata liman lam yaqra Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak akan ada sholat pada orang itu liman bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Padahal surat Al-Quran 114 surat. Mengapa hanya surat Fatihah saja yang diwajibkan? Mengapa tidak surat-surat lain? Itu masalah al-hikmah. Kalau hadisnya alkitabah, anaknya begitu ya itu aja. Nah itu menimbulkan kekerasan. Namanya patok bangkrong. Akhirnya seperti sumuci suci koyok bener-bener dewe. Akhirnya kecelik. Seperti tiap kitab kan menerangkan waktu pertama Iqra, bacalah. Rasul jawab, ma'ana biqorin, saya tidak bisa membaca. Disikap oleh malaikat Jibril sampai lemah, dilepas lagi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqorin, saya tidak bisa membaca. Sikap lagi, dilepas lagi. Perintah lagi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqorin, saya tidak bisa membaca. Sikap lagi. Timbul pertanyaan, apakah malaikat Jibril tahu Muhammad itu tidak bisa membaca? Apakah tidak? Kalau memang Jibril itu tidak tahu bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca, itu mustahil. Karena Muhammad sendiri sudah memberikan tahu, ma'ana biqorin, saya tidak bisa membaca. Kan mestinya sudah tahu, karena diberitahu. Kalau memang Jibril sudah tahu Muhammad tidak bisa membaca, mengapa disuruh membaca terus? Sampai dipaksa-paksa. Itu tiap tahu kita tarikh menerangkan, itu masalah alkitabah. Di balik itu apa? Itu. Bahkan saya membaca-baca buku-buku katanya, waktu pertama Iqra, bacalah. Baca kan ada sasarannya, ada objeknya yang dibaca. Di situ tidak diterangkan objeknya kan. Itu kan katanya orang alkitabah. Karena tidak tahu objeknya sehingga dikatakan tidak ada. Tidak ada dengan tidak tahu itu lain. Itu bukan kok tidak ada, cuma tidak tahu objeknya. Jadi apakah
Betul Muhammad itu bisa membaca atau tidak? Umum dalam barat Muhammad tidak bisa membaca. Sebab kalau dijawab bisa membaca, dikhawatiri bahwa Al-Quran itu karangannya Muhammad. Jadi supaya dipercaya bahwa Al-Quran itu wahyu ilahi, bukan karena Muhammad, dalilnya Muhammad tidak bisa membaca, gitu kan? Kan begitu dalilnya untuk membuktikan bahwa itu wahyu ilahi. Nah, kalau Muhammad itu bisa membaca, kan dusta. Saya tidak bisa membaca, pada Muhammad tidak pernah dusta sama sekali. Tapi mengapa? Berkata, saya tidak bisa membaca. Apakah dusta? Pada Muhammad tidak pernah dusta. Oh, kalau begitu Muhammad bisa membaca. Muhammad itu bisa membaca. Kalau bisa membaca, mengapa berkata tidak bisa membaca? Ini antara Muhammad dengan Jibril ini sulit. Sulit bagi orang Alkitabah. Baca sendiri buku-buku tarikh-tarikh itu. Kalangan ulama-ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin. Kan Muhammad itu hanya diperintah membaca, katanya perintah saja tapi tidak ada objeknya. Ini satu kemustahilan. Apa Jibril itu bodoh? Perintah membaca kok tidak ditunjukkan objeknya. Hanya Muhammad itu waktu itu tidak paham objeknya apa. Perintahnya menggunakan kalamul ibarat, lesan, objeknya menggunakan kalamul hal. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca sesuatu yang tidak tahu objeknya. Baca apa? Disikep. Jadi sikapnya Jibril ini kalam hal. Bacalah yang saya sikap ini. Jadi kalimat itu kan ada beberapa macam. Ada. Kalau kalimat itu disusun dari rentetan suara, namanya kalimat ibarat, kalam ibarat. Kalau kalimat disusun rentetan huruf, namanya kalimat maktabah. Tapi kalau kalimat itu disusun melalui isyarat, namanya itu kalimatul isyarat. Seperti orang bicara dengan orang yang bisu, kan hanya menggunakan kalam isyarat. Kalau kalimat disusun melalui al-hakikat, lengkap. Itu namanya kalamul hakikat. Sesuatu dilempar, ini kalam hakikat semua ini. Ini bisa bicara. Tapi dengan kalamul hakikat. Perintahnya ikra dengan kalamul ibarat. Kalimat yang disusun dengan suara. Tapi objeknya, untuk menunjukkan objeknya, Jibril menggunakan kalamul isyarah. Itu kalau dikaji dari segi al-hikmah. Jadi sini bismillahirrahmanirrahim, jumlah huruf 19. Jenis huruf 10. Pertama apa? Huruf ba. Itu semuanya ada sin. Jadi ba ada makna zahir, makna batin. Sin ada makna zahir, makna batin. Mim ada makna zahir, makna batin. Tapi semuanya itu dikandung di dalam hikmatus sholah. Jadi masalah hikmah sholah kalau dibeber membutuhkan waktu yang lama, yang tebal, tapi mencakup. Nah, untuk itu fa insya Allah saya ini sebagai pimpinan tarekat, dan
Kalau kami ada yang hubungan dengan organisasi, jadi kami sebagai Dewan Pelihara mempunyai ide akan mendirikan sebuah pesantren yang saya namakan Pesantren Hikmatus Sholah, pesantren kilat. Khusus untuk membongkar madu-madu berlian-berlian yang ada di dalam sholat. Hanya cuma tidak lama, namanya pesantren kilat Hikmatus Sholah. Misalnya satu DVD mengirimkan misalnya 10 orang, nanti 10 hari pulang ganti lanang. Oleh apa? Pokoknya oleh wa alimun kitab oleh makan cukup. DVD jadi tidak akan menampung orang lain organisasi ini. Umur usia berapa? Tua ya kena. Mau 10 dina wae. Mulai 10 dina mana apa perang-perang dina balik mana ono kun mana nerusno pokoke 10 dina nanti tahu hikmahnya, itu tahu ini membongkar hikmah dalam sholat yang mencakup keseluruhan sampai hal-hal yang paling rahasia, sampai digdaya di sholat itu piye ditutuno. Salate digdaya wonge gak digdaya. Salat istikharah pula, beristikharah. Ketok apik. Sadurunge istikharah wis seneng ya tetep. Ya tetep blak-balik ketok areke wis seneng. Enggak usah istikharah jelas. Bikin istikharah yang sebagaimana sholat yang sungguh-sungguh konsentrasi. Bagaimana dalam sholat itu bisa menangkap zikirnya Allah. Allah itu zikir, ini bisa ditangkap melalui zikir kita dalam sholat. Selama tidak menangkap, ya tetap alkitabah. Oleh suwine, oleh ramene. Tapi belum saya tentukan di mana itu nanti pesantren Hikmatus Sholah. Tapi tidak akan menerima orang lain dari organisasi Dikiyah. Jadi yang diterima ini dari orang-orang Dikiyah sendiri. Tapi tidak lama. Karena tidak seperti pesantren biasa itu sampai 10 tahun, 5 tahun. Enggak. Ini enggak 10 hari. Kan enak mengejar waktu supaya cepat berkembang, masyarakatnya supaya bisa merasakan. Setelah itu silakan dakwah, menunjukkan sasarannya syahadat, menunjukkan bagaimana merealisasikan Bismillahirrahmanirrahim di masyarakat. Hadis menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah akta. Segala sesuatu urusan yang baik yang tidak diawali dengan baca bismillah akta, putus. Tapi tidak ada keterangannya putus dari apa. Tidak ada keterangan. Putus dari apa itu? Oleh karena tidak ada keterangannya ya macam-macam orang nafsiri. Kalau inginnya sebenarnya itu masalah al-hikmah. Makanya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi selama yang banyak mayoritas yang di dalam itu bukan khairan katsira. Yang tidak ada khairan katsira ya tidak dapat apa-apa.
Ya untung oleh pegelin ngono tok. Koyok-koyok. Wali fasihat temenan itu. Ulama 1 juta umat. Jakeh. Jadi kalau tidak bisa mencapai al-hikmah, memang tempatnya itu di balik Alkitabah. Kalau hanya sepet batok teko batok balik sepet maneh oleh apa? Wong di balik iku ana klopone, nek klopo ana menyake ana santene. Di dalam materi yang pertama kan ada ayat. Warob buka. Nomor 1. Kalau tidak salah itu warob buka. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Qasas. Warob buka dan Tuhanmu. Yakhluqu menciptakan sesuatu, wa yakhtar dan milih sesuatu. Maka lahumul khiyar, tidak ada bagi mereka pilihan. Allah Maha Hikmah, Maha bijaksana. Innallah azizun hakim. Sesuatu yang dipilih oleh Allah yang Maha bijaksana mesti ada rahasia. Berdirinya organisasi Siddiqiyah ini secara Alkitab memang saya yang menentukan tanggal hijrahnya, bulannya, tahunnya, begitu pula tanggal Masehi. Bulannya, tahunnya, itu saat kita Pak, tapi sebenarnya itu ilham ruhi. Ilham ruhi. Jadi ada rahasia, semuanya itu ada rahasia dengan hubungan dengan organisasi Siddiqiyah. Dan ada hubungan dengan Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Dan ada hubungannya dengan Torekot Siddiqiyah. Iya. Tanggal berapa aja? Tanggal 30. Bulan apa? Rajab. Tahun berapa? 1422. Itu Alkitabah. Mengapa tanggal 30? Ini Al-Hikmah. Yang besok pagi diterang. Mengapa kok bulan Rajab? Mengapa tahun itu yang dipilih? Mengapa tanggal 17? Mengapa kok bulan Oktober? Mengapa itu masalah al-hikmah? Oleh karena itu dari ilmu ruhi dari Allah. Allah Maha Hakim. Mustahil tidak ada rahasia yang tersembunyi. Alkitabahnya hanya saya. Jadi tinggal tanggal 30 itu Alkitabah, tapi ada di belakangnya ada al-hikmah wajah. Bulan apa? Rajab itu al-hikmah, semua orang tahu. Bulan Rajab, Rejepan itu semua orang tahu. Tapi mengapa kok bulan Rajab? Itu al-hikmah yang menerangkan. Itu Anda akan saya terangkan nanti satu per satu. Dan ada hubungannya dengan visi misi organisasi Siddiqiyah. Kami ulangi lagi supaya hafal wayu'al kitabah wal hikmata.
Mungkin sudah hafal mungkin. Nanti di luar lupa lagi. Cuma 4 kalimat wayu alimu humul kitaba wal hikmah. Di surat apa itu? Oh, Baqarah biasa. Surat Jumat artinya kumpul. Di situ kumpulnya rahasia-rahasia. Ayatnya nomor 2. Dia lainnya tidak apa, nanti pulang pokoknya apa satu wayu alimul kitaba wa hikmah. Kok omong apa bapake kena apa kemarin ngene barang. Balik kok ngapal wayu alimul kitaba wa hikmah. Itu semuanya. Kan kita akan mengarah ke al-hikmah. Jadi dalilnya situ wayu alimul kitaba wa. Itu kan ada materi yang wah, kok saya tulis masalah Isra, subhanalladzi, apa ndak kejeron, nah gitu tuh. Kalau kejeron agak sementas. Kalau secara zahir, subhanalladzi maha suci, subhana maha suci alladzi zat asra yang melakukan fi abdihi kepada hambanya. Ayo Muhammad berangkat saka Mekah nang Palestina itu Alkitabah. Al-Hikmah Muhammad kan contoh uswatun hasanah. Yang diberi contoh kan kita. Kalau Muhammad Isra mengapa kita tidak Isra? Kalau Muhammad Mi'raj mengapa kita tidak ikut atau diberi contoh? Muhammad naik sindiki awake dhewe umate nduk nisa gak nyontoh jenenge. Masalah itu ada masalah hubungan dengan ini dan masalah sholat dan abdihi hambanya. Di situ kan tidak ada keterangan Muhammad. Di abdihi hambanya. Apa hamba Allah itu hanya Muhammad bin Aminah. Hamba Allah itu ada 2 macam. Ada hamba idtiror. Ada hamba ikhtiar. Ada hamba idtiror. Hamba idtiror itu seluruh manusia dan seluruh alam ini hamba idtiror. Artinya mengamalkan diri melalui undang-undang ketentuan dari Allah. Tidak ada yang bisa menyimpang. Semuanya mengamalkan diri kepada Allah dengan idtiror, terpaksa. Maunya kalau hidup tidak mau mati, oleh kena undang-undang ya tetap mati ya. Anut. Yang kena mau tua tapi tetap tua. Enggak bisa. Nah itu idtiror. Iso susah, ya tetap susah idtiror. Nah, itu undang-undang idtiror. Itu hamba idtiror. Jadi Abdullah idtiror. Begitu pula kalau Abdullah ikhtiar lain diberi kemerdekaan. Diperintah percaya kepada Allah. Dan kemudian memberi kepercayaan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kalau kamu mau mukmin silakan mukmin, kalau kamu mau kufur silakan kufur. Ini merdeka. Apa kita mau sholat atau tidak? Nah ini namanya kemudian kita milih laksanakan perintah Allah, itu namanya milih, itu ikhtiar. Milih itu ikhtiar, bahasa Arabnya
ikhtiar, sebagainya, gerak, diam, tidur, bangun, semua dalam keadaan ibadah. Zikrullah fi kulli halin, zikir kepada Allah dalam segala hal. Ini mutlak, ibadah mutlaqah. Nah, seperti itu tadi ada ibadah hamba mutlaqah atau hamba ittiror, itu semua hamba Allah. Jadi kata-kata bi'abdihi itu hamba Allah. Itu artinya ya begitu. Kemudian kalau dihubungkan bi'abdihi dalam tafsir ai Muhammad, semua manusia ini umat Muhammad. Kalau Muhammad Abdullah umat contoh, nah kita ini Muhammad yang diberi contoh. Muhammad artinya orang yang terpuji. Makhluk seluruh dunia ini, bintang, bulan, matahari, tidak ada yang dipuji, hanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku mulyakake manusia. Manusia itu sebaik-baik makhluk. Itu yang bicara Tuhan sendiri. Jadi manusia itu dimuliakan, dipuji. Dipuji itu bahasa Arabnya Muhammadun. Jadi kita ini makhluk Muhammadun. Bukan Nabi Muhammad, makhluk Muhammad. Jangan salah paham. Makhluk Muhammad. Makanya Rasul bersabda, tasammuna auladakum Muhammad. Kamu harus memberi nama anakmu yang baru lahir jenengno Muhammad. Karena prosesnya mengikuti proses seperti proses dalam lafal Muhammad. Mim, ka, mim, dal. Mim, maun, man, air. Kha, rohima. Air suci masuk dalam rahim. 9 bulan jadi mim manusia. Lahir nang dal, dunia. Ini masalah hikmatun. Ya. Lafal Allah hurufnya 4. Alif, lam, lam, ha. Muhammad hurufnya 4. Mim, ha, mim, dal. Lafal Allah huruf yang double 2. Lam, lam. Lafal Muhammad yang double 2. Mim, mim. Lafal Allah ada yang lubang 1. Lafal Muhammad ada yang lubang 1. Dalam lafal Allah ada sidda, dalam lafal Muhammad ada sidda. Kalau ini dibongkar ada 5 hurufnya. Begitu pula lafal Muhammad kalau dibongkar ada 5. Itu al-hikmah. Bentuknya manusia ini maka dikatakan manusia dipuji. Bentuknya bentuk lafal Muhammad. Manusia ini bentuknya bentuk lafal Muhammad. Ini bentuk mim, kepala bulat ini. Ini ha. Kemudian perut ini mim kedua. Delamakan kaki. Ini dal. Jadi kalau manusia itu sebelum sholat, di waktu tidak sholat, itu bentuknya bentuk lafal Muhammad. Tapi kalau sedang sholat, bentuk sholat itu bentuknya lafal Ahmad. Memang namanya 2 dalam Al-Quran itu, Muhammad dengan Ahmad. Kalau dalam surat Shaf namanya Ahmad. Lafal Muhammad itu disebut hanya 4 kali. Muhammad, 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 Muhammad. Ini dalam Al-Quran. Dari Ahmad hanya 1 kali dalam surat Shaf. Min ba'di ismuhu Ahmad.
Kalau sampai ditelusuri ke unsurnya, ya, unsur Muhammad. Prosesnya, proses Muhammad. Bentuknya, bentuk Muhammad. Coba kalau ada di dalam surat Saba. Mama arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi walakin aksaron nasi la ya'lamun. Surat Saba. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad illa kecuali kamu saya utus itu kafatan, untuk seluruh manusia. Kafatan, tidak ada satupun manusia yang kelewatan, untuk seluruh manusia. Bayangkan kata-kata seluruh itu, untuk seluruh manusia. Walakin, dan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia layak lamun, tidak mengerti, tidak tahu. Jadi yang banyak itu tidak tahu, tidak ngerti. Yang mengerti hanya sedikit. Yang banyak tidak mengerti karena Alkitabah terhijab oleh Alkitabah. Seperti hadis Nabi yang menerangkan Iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kamu membaca akan matimu waktu sekat Yasin, surat Yasin. Banyak surat dalam Al-Quran. Mengapa? Untuk menghadapi orang yang sedang nazak harus dibacakan Yasin. Mengapa tidak surat lain? Itu Alkitabah. Tapi mengapa? Itu sudah mengenai Al-Hikmah. Kalau orang ahli bahasa, ahli lughat, bahasa Arab, mau takum itu masdar. Mestinya mau takum ketika kamu sungguh-sungguh telah mati. Wis mati baru diwacana surat Yasin. Nek menurut bahasa upama sadurunge mati diwacana, nyalahi bahasa. Ditegur. Jadi nek wacana kudu nek wis mati. Padahal umumnya, ya napa umumnya? Sadurunge mati. Nek menurut dhisik kudu mati dhisik. Amun maca wis mati diwacana Yasin, gak ditalkin Yasin. Kleru. Sing ditalkin mati, sinalkin mati. Tadi kumpulane mati. Ya mudah-mudahan ya, kita nanti bisa terlaksana, bisa mendirikan pesantren Hikmatus Sholah. Nanti dibongkar hikmah pesantren kilat 10 hari. Kalau 10 hari belum selesai ditambah 10 hari. 20 hari belum selesai ditambah 10 hari. Paling pol ya 40 hari karena proses manusia 40. Nanti diberikan mengapa subuh 2 rakaat, mengapa zuhur dan sebagainya.
apa duduk itu di belakang itu, di belakang Alkitabah duduk apa, di belakang Alkitabah berdirinya itu apa, semuanya itu nanti kita. Bagaimana khusyuk itu? Katanya khusyuk itu kalau digigit nyamuk diem saja. Jenenge ngusuk-ngusukno. Hati kira khusyuk niku jasmaninya diam itu namanya khusyuk. Dalamnya umek. Padahal Allah yang melihat hati kita. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat jasmanimu. Allah melihat hatimu, njero umek. Jopo muwon coko dipetah-petahno muwon nang. Nek obahmu ndak batal. Ahli syar'i kan begitu. Obah ping 3 batal. Nek njero umek gak batal. Obah ping pira jerone gak iso diitung. Allahu Akbar kulaan niku lak ya. Luwih-luwih obahe jaba ada lagi yang lucu, beli sajadah yang ada gambarnya Ka'bah supaya khusyuk. Walau gambar Ka'bah khusyuk Allah akhirnya ya nyembah gambar itu. Maka di situ ada rahasia saya tulis innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li titik-titik. Itu yang masalah rahasia. Tapi nanti kalau di hikmatus shalah dibongkar titik-titik itu. Dibongkar. Ya sampeyan ndongaaken lah. Yang berdiri pesantren hikmatus shalah. Cuma 10 dina mawon. Jadi nanti masalah rasa-rasa organisasi ini semua nanti akan saya terangkan Pak, insya Allah nanti besok pagi saya terangkan. Mudah-mudahan pada malam ini tidak banyak yang ngantuk ya. Karena dingin setelah makan ya ngantuk. Ya, misalnya nanti tidak tahu bacaan yang harus diapalkan. Wa alimul kitabah yang ngantuk ya supaya diulangi lah. Wa alimul kitabah wal hikmah, yakin apal, yakin gampang. Hadirin wal hadirat azza kumullah. Cukup sekianlah pertama ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kekayaan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.